Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami di News TV Online Channel Timur Terpercaya. Pemirsa, kali ini bersama saya Rio Prawira, dan edisi kali ini kita akan membahas terkait dengan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Senayan yang terjadi hari ini oleh ribuan kepala desa se-Indonesia. Dan saudara, hari ini kita lihat sendiri bahwa hari ini 17 Januari 2023 seluruh kepala desa dan juga aparat perangkat desa seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Senayan Jakarta pada Senin 17 Januari 2023. Dan ini merupakan aksi untuk mendorong revisi terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan desa. Dan untuk mengetahui informasi secara jelas, telah terhubung bersama saya di studio ada Bung Rudi Duwila selaku Ketua Papdesi atau Persatuan Kepala Desa Seluruh Indonesia. Selamat malam Bung Rudi. Iya, ya. Jadi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa untuk semuanya, khususnya bagi seluruh kepala desa, perangkat desa yang ada di seluruh Nusantara maupun seluruh warga masyarakat yang ada di seluruh Nusantara. Mungkin di kesempatan Bung Rudi, sore hari ini waktu Jakarta masih sore ya. Jadi untuk sore hari ini saya perlu menyampaikan secara langsung bahwa terkait dengan agenda aksi yang diselenggarakan oleh kami para kepala desa yang tergabung dalam Papdesi, Apdesi maupun lembaga-lembaga perangkat desa yang lain. Hari ini kami turun ke DPR RI Senayan Jakarta dengan tuntutan untuk mendorong revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kaitan dengan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 tahun dengan mendorong revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 untuk menjadi 9 tahun. 9 tahun. Bung Rudi. Tanpa periodisasi. Bung Rudi, untuk mengetahui kondisi yang terjadi tadi, kira-kira aksi tersebut dimulai dari pukul berapa, Bung Rudi? Ya, jadi terkait dengan aksi yang digelar oleh kami para kepala desa yang tergabung di seluruh tanah air, ini start tadi dari jam 7, pukul 7 ya, pukul 7 waktu Jakarta, sampai berakhir di sore hari tadi. Seperti itu. Ya, baik. Untuk aksi yang dilakukan oleh seluruh ribuan kepala desa dan juga perangkat aparatur desa seluruh Indonesia yang terjadi hari ini, kira-kira ada beberapa tuntutan yang akan dibawakan oleh para kepala desa di sana, Bung Rudi. Ya, jadi pertama saya perlu sampaikan kepada seluruh para kepala desa, perangkat desa maupun seluruh warga masyarakat yang mungkin tergabung dalam News TV Online Maluku Utara ini, saya perlu sampaikan bahwa aksi kami ini mulai kemarin di Depdagri, kemudian hari ini dilanjutkan di gedung DPR RI Senayan Jakarta. Jadi ada dua tuntutan, pertama terkait dengan mendorong revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian yang kedua juga tanpa periodisasi ya. Apabila kepala desa yang bersangkutan masih terpilih kemudian masih disukai oleh warga masyarakatnya, berarti tanpa periodisasi seperti itu. Dan alhamdulillah aksi kami tadi direspon baik oleh seluruh oleh Komisi 2 DPR RI dan hampir semua fraksi mendukung. Ya, semua partai politik yang ada di Senayan semua mendukung untuk mendorong revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 tahun. Alhamdulillah semuanya menyetujui, hampir semua fraksi yang ada di gedung DPR RI Senayan Jakarta semua mendukung untuk menjadi 9 tahun tanpa periodisasi. Ya, baik. Itu.
Bung Rudi, menarik sekali ini Bung Rudi karena dari beberapa tuntutan yang dibawakan oleh, para kadis di, Senayan saat ini, salah satu yang menjadi perhatian kemudian disoroti adalah terkait dengan masa jabatan. Masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun kini menjadi 9 tahun gitu, tanpa periodisasi gitu. Tadi disebutkan oleh Bung Rudi tanpa periodisasi. Maksud dari tanpa periodisasi di sini bagaimana Bung Rudi? Ya, jadi perlu saya menjelaskan, menggambarkan bahwa terkait dengan pilkades ini beda dengan pilkada maupun pilgub maupun pemilihan presiden ya, maupun pemilihan legislatif. Jadi kalau pilkades ini dia menyentuh langsung dengan masyarakat. Jadi hasil evaluasi kami, hasil kajian kami dari seluruh pengurus DPP Papdesi maupun DPD Papdesi se-Nusantara, itu kami melihat ada sedikit faktor X-nya karena dengan adanya pemilihan pilkades itu, setelah pemilihan pilkades kita mau gimana kepala desa terpilih mendorong program desa untuk membangun desa itu masih ada sekat-sekat karena setelah pilkades itu masih ada terjadi kelompok-kelompok atau kubu-kubu di dalam desa. Itu akhirnya mengganggu program kami para kepala desa yang terpilih. Nah, olehnya itu kita mendorong revisi undang-undang desa, tujuannya untuk harus 9 tahun agar tidak ada apa namanya pasca pilkades itu ada kelompok-kelompok masyarakat yang terbentuk di dalam desa tadi, karena kepala desa terpilihnya itu tidak disukai atau ada rival politiknya, uh, masih ada sedikit bentuk kelompok masyarakatnya, sehingga ini mengganggu kita punya program yang ada di dalam desa seperti itu. Iya, baik. Bung Rudi, itu tentu alasan, yang melatar belakangi kenapa, kepala-kepala desa menuntut untuk masa jabatan dinaikkan menjadi 9 tahun gitu. Namun yang menjadi pertanyaan di sini tadi Bung Rudi sempat mengatakan bahwa dengan masa jabatan 9 tahun tanpa periodisasi. Maksud dari tanpa periodisasi di sini bagaimana nih Bung Rudi? Ya, jadi gini, terkait dengan tanpa priorisasi ini, kalau kita lihat di para kepala desa di zaman leluhur kita pada saat itu kan kepala desa yang terpilih itu menjabatnya hampir ada sampai 13 tahun ya kan masa jabatannya ya kan. Tapi pasca adanya Undang-Undang Nomor 6 ini kita diatur dalam regulasi itu hanya sebatas 6 tahun. Sedangkan untuk dengan 6 tahun ini kita belum tentu bisa membangun desa atau kita bisa menyatukan masyarakat desa kita. Olehnya itu dengan semangat para kepala desa yang tergabung dalam aksi Nusantara hari ini, itu tujuannya untuk bagaimana kita mendorong revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini menjadi 9 tahun agar insya Allah kepala desa yang terpilih nanti bisa menyatukan masyarakatnya setelah pilkades. Ini waktu yang panjang, otomatis tidak akan terjadi kelompok-kelompok yang ada di dalam desa. Saya rasa seperti itu. Iya, baik. Artinya, Anda ingin katakan bahwa, maksud dari 9 tahun dengan tanpa periodisasi di sini artinya tidak dibatasi gitu masa, jabatannya. Kalau misalnya kepala desa tersebut ya mau mencalonkan lagi sebagai kadis setelahnya juga bisa ya, Bung Rudi ya? Ya, jadi apabila kepala desa yang bersangkutan masih disukai oleh masyarakatnya, maka tanpa priorisasi tadi seperti itu yang menjadi alasan, ya kan? Apabila kepala desa yang bersangkutan, biar tadi kita dorong dengan revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 untuk menjadi 9 tahun, akan tetapi kalau tanpa periodisasi tadi, apabila kepala desa yang bersangkutan masih disukai oleh warganya, maka itu masih bisa peluang untuk menjadi kepala desa seperti itu. Iya, baik. Bung Rudi, kalau misalnya kita lihat, ke belakang bahwa untuk revisi atau rencana untuk revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ini sebelumnya kan sudah, diucapkan oleh Komisi 2 DPR RI dan saat ini juga sudah masuk di prolegnas gitu. Nah, maksud dan tujuan dari, aksi unjuk rasa tadi apa gitu?
Bung Rudi? Iya, karena itu baru semacam ini kan, belum kita mau lihat secara langsung, belum ada kepastian. Makanya dengan kehadiran para kepala desa se-Nusantara tadi untuk bagaimana memberikan kepastian, ya kan? Itu kemarin baru sekedar wacana, ya kan, wacana. Olehnya itu dengan kehadiran kita 2 hari terakhir ini, alhamdulillah dari seluruh anggota DPR yang tergabung di dalam Komisi 2 DPR RI, semua fraksi menyetujui itu. Nah, jadi insya Allah kita tadi konsisten dan komitmen untuk tetap dikawal harus sampai 2023 ini harus 9 tahun, 6 tahun menjadi 9 tahun tadi tetap harus sudah ada realisasi. Sudah ada kepastian dari pihak pemerintah maupun dari pihak DPR seperti itu. Ya, Bung Rudi, kami ingin mengetahui terkait dengan aksi yang digelar di Senayan oleh ribuan ya perangkat dan juga kepala desa di seluruh Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kami ingin mengetahui apakah aksi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor politik yang kita tahu sendiri bahwa ini merupakan tahun-tahun politik. Apakah ada menurut sepengamatan Anda? Bagaimana, Bung Rudi? Ya, yang jelas murni ya, ini murni terkait dengan aksi ini benar-benar murni ya, tidak ada tendensi politik ya, tidak ada kepentingan politik dari pihak manapun. Ini benar-benar murni kedatangan para kepala desa yang datang ke DKI Jakarta ke Senayan ini difasilitasi oleh masing-masing para kepala desa. Tidak ada kepentingan atau politik di dalam sini. Jelas ini murni dari kami para kepala desa seperti itu. Iya, oh baik. Bung Rudi, kalau misalnya kita lihat terkait dengan jabatan kepala desa sendiri ini merupakan jabatan eksekutif yang menjalankan jabatan eksekutif di lingkungan pemerintahan desa sendiri gitu. Artinya di sana masih ada rakyat yang harus diurusi oleh kepala desa ini sendiri gitu. Bagaimana respon rakyat terkait dengan hal ini, Bung Rudi? Gimana? Kurang jelas tadi. Ya, Bung Rudi, kita tahu bahwa kepala desa itu merupakan jabatan eksekutif yang merupakan perpanjangan Ya, tangan dari pemerintah atas di ya. desa gitu untuk menjalankan jabatan pemerintahan di desa sendiri gitu. Bagaimana respon rakyat terkait dengan hal ini? Apakah rakyat juga mendukung atau bagaimana, Bung Rudi? Ya, saya rasa terkait dengan hal ini ya pasti kalau kita kepala desa memberikan yang terbaik untuk warganya, ya kan, pasti ya ada manfaatnya untuk masyarakatnya seperti itu saya rasa. Karena terkait dengan tanpa priorisasi tadi itu apabila kepala desa yang bersangkutan masih disukai oleh warganya, berarti otomatis ada manfaatnya untuk masyarakatnya. Karena secara langsung kepala desa yang bersangkutan masih disukai, masih dicintai oleh warganya, atau otomatis ada manfaatnya untuk desa karena saya rasa kalau desa yang bersangkutan memberikan yang terbaik untuk desanya, otomatis ada manfaat untuk warganya seperti itu. Iya, baik. Menarik sekali Bung Rudi, Anda sendiri sebagai, Ketua Papdesi ya untuk Provinsi Maluku Utara gitu. Apa yang, ingin Anda sampaikan kepada, anggota-anggota Anda sendiri, Bung Rudi? Ya. Jadi harapan saya terkait dengan apa yang menjadi perhatian kami para kepala desa yang tergabung dalam aksi Nusantara pada hari ini tujuan pertama harapan kami agar kita para kepala desa yang ada khususnya yang ada di Provinsi Maluku Utara harus kita memberikan terbaik buat desa kita karena amanah yang sudah diberikan oleh warga masyarakat kita masing-masing desa ini harus kita berikan yang terbaik supaya apa yang menjadi tujuan kita pada hari ini soal aksi untuk mendorong revisi perubahan undang-undang desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun ini itu benar-benar nanti bisa terjawab menurut saya. Jadi Ya. harap saya selaku Ketua DPD Papdesi Provinsi Maluku Utara saya menghimbau kepada seluruh teman-teman kepala desa maupun perangkat desa yang ada di Provinsi Maluku Utara, ayo mari kita memberikan terbaik buat desa yang ada di Provinsi Maluku Utara. Dari desa kita membangun Indonesia. Seperti itu.
Iya, baik. Terima kasih banyak Bung Rudi atas kesempatannya. Nantikan informasi-informasi selanjutnya saat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di News TV Online Channel Timur Terpercaya. Saya Rio Prawira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, thank you. wabarakatuh. Salam berpisah.